Siang anak-anak. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Siang, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Baik, Bu. Baik. Saya belum makan, Ibu. Oh, Judika makan terus sih kamu. Jangan makan terus, nanti kamu gendut. Aduh, Ibu. Sudah, Ibu. Iya, semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Iya. Puji syukur kita bisa ada di kelas ini lagi ya. Kita ketemu dalam jam PKN. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, Ibu meminta ketua kelas, Atik, memimpin kita dalam doa. Siap, Bu. Mari teman-teman untuk memulai pembelajaran pada hari ini kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Iya, terima kasih Atik. Sama-sama, Bu. Sebentar ya. Iya. Ada yang tahu materi kita minggu kemarin tentang apa ya? Saya tahu, Bu, materi kita minggu kemarin itu mengenai pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Iya. Hari ini kita masuk dengan materi yang baru ya, tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Tujuan pembelajaran kita di materi ini yang pertama, menjalankan perilaku orang beriman dalam praktik perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Yang kedua, berperilaku jujur dalam praktik perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, di masyarakat. Yang ketiga, mengevaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Dan yang keempat, mendemonstrasikan hasil evaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Ya. Sekarang Ibu tanya, apa yang akan terjadi jika di dalam kehidupan kita tidak ada aturan atau hukum yang berlaku? Satu, Bu. Ibu Guru, maaf suaranya kurang keras, Ibu. Saya nggak dengar di belakang. Oh iya, maaf ya. Pertanyaannya, apa yang akan terjadi jika di lingkungan tempat kita tinggal tidak ada peraturan atau tidak ada hukum yang berlaku? Orangnya semaunya sendiri, Bu. Iya. Ada lagi? Muncul keributan di mana-mana, Bu. Iya. Terima kasih untuk jawabannya ya. Nah, jadi yang disampaikan oleh teman-teman kalian itu adalah akibat yang ditimbulkan apabila dalam kehidupan tidak ada aturan. Di sini, Ibu memiliki beberapa gambar ya. Bisa dilihat. Bisa, Ibu. Bisa. Bu, Menurut kalian ini gambar tentang apa? Tentang pengadilan, Ibu. Iya. tentang Apalagi korupsi, Bu. KPK itu bukannya pemberantas korupsi itu ya, Ibu ya? iya. Gambar-gambar tadi merupakan lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Yang pertama itu ada kepolisian, kemudian ada kejaksaan, kemudian ada hakim, ada advokat, dan peran KPK yang tadi disampaikan oleh teman tentang korupsi. Ya.
Ibu akan membagikan kalian dalam kelompok, ya, bagi kelompok, 5 kelompok ya. Sudah? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Iya. Kemudian, tugas kelompok yang harus kalian kerjakan, yang pertama, untuk kelompok pertama, kalian cari dan tuliskan tugas. Suaranya yang di belakang nggak dengar. Iya. Jangan terlalu duduk di belakang ya, sekali-sekali duduk di depan, Nak, supaya bisa mendengar. Ya, Bu, Iya, Bu. tadi berangkatnya telat, Bu, jadi dapatnya belakang. Ya. Iya. Untuk kelompok pertama, cari dan tuliskan tugas dan kewenangan kepolisian. Yang kedua, untuk kelompok kedua, tulis tugas dan kewenangan kejaksaan. Untuk kelompok ketiga, mencari tugas dan kewenangan hakim. Yang kelompok keempat, tugas dan kewenangan advokat. Dan yang kelima, tugas dan kewenangan KPK. Ibu memberi waktu 5 menit ya untuk kalian kerja ya. Setelah itu kalian presentasi. Nilai yang akan Ibu ambil adalah nilai pengetahuan, nilai keterampilan, dan nilai sikap. Oke, Pak. Bisa dipahami? Bisa, Bisa, Ibu. Bu. Bisa, Bu. Iya. Ibu Guru, Sekarang sebentar waktunya saya kalian keluar diskusi ambil ya. buku ke perpustakaan, bisa kah? Bisa. Iya. Kalian bisa cari di buku atau cari di internet. Kuotanya habis, Bu. Kalau begitu catat dari buku saja ya, Nak. Iya. Ibu, buku saya tertinggal. Saya gak jadwal tadi malam. Waduh. Bareng teman ya. Iya, Kan Ibu. diskusi kelompok. Ibu, Atik ada ambil pulpen saya, Ibu. Oh, Ati, kasih kembali pulpennya Judika. Ini, Bu. Tapi Judikanya nggak dengar. Tidak, Ibu, dia mencuri itu, Bu. Tidak boleh mencuri punyanya teman ya. Siap, Bu. Waktu diskusinya sudah selesai ya. Iya, Ibu. Sudah, Bu. Iya. Silakan kelompok 1 presentasi. Atik, kamu presentase. Saya. Judika saja, Bu. Tadi dia nuduh saya mencari pulpennya. Iya, silakan Judika. Ibu, saya yang presentasi, boleh kah? Iya, silahkan. Ibu, tapi saya di kelompok 2, Bu. Kamu di kelompok 2. Iya, tidak apa-apa, Tugas dan silakan. kewenangan kejaksaan, iya. Selamat siang teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tugas dan kewenangan kejaksaan, di mana tugas dan kewenangan kejaksaan itu yang pertama adalah melakukan penuntutan, yang kedua melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan. Nah, yang ketiga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan putusan lepas bersyarat. Sudah, Ibu, itu saja, Ibu. Iya, terima kasih kelompok 2. Kelompok 3, silahkan. Ibu, saya mau maju presentasi kelompok 1 menggantikan Iya, Atik, silakan. Ibu. Mengenai tugas dan wewenang polisi.
Untuk tugas dan wewenang polisi itu yang pertama memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, yang kedua menegakkan hukum, dan yang ketiga memberikan perlindungan serta pelayanan terhadap masyarakat. Iya. Sudah, Anggit? Sudah, Bu. Iya, terima kasih untuk kelompok 2. Berikan aplaus untuk kelompok 2 dulu. Ibu, kelompok 3 tadi yang saya bacakan tidak dikasih aplaus. Iya, semua dikasih aplaus, semua yang terbaik. Saya nggak mau hanya dikasih aplaus, Bu. Saya mau dikasih hadiah. Nanti Ibu Guru kasih permen ya. Pulpen aja, Bu. Oh Tadi iya. saya pinjam. Iya, nanti minggu depan ya. Siap, Bu. Iya. Dari kelompok lain ada lagi yang mau presentasi? Tidak, Ibu. Sudah? Iya. Demikian. Terima kasih sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Itu adalah tugas dan kewenangan dari lembaga-lembaga penegak hukum di Indonesia. Kita lihat yang pertama, peran kepolisian. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 menyatakan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian kita lihat tentang peran kejaksaan. Kejaksaan Saya Republik bacakan, Indonesia. Bu. Oh iya, silakan Nati. Ya, peran kejaksaan. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Tugas dan wewenang kejaksaan dalam bidang pidana yang pertama, melakukan penuntutan. Yang kedua, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan yang ketiga, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Iya, terima kasih Ati. Kita lihat peran yang selanjutnya, peran hakim. Jika mau Silakan. baca, Bu. Silakan yang mau membaca. Ayo, Judika. Ya, peran hakim. Hakim adalah seorang yang bergerak dalam kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, yang mempunyai peran yang sangat penting, yakni mengambil sebuah keputusan dalam peradilan. Sudah, Ibu? Ya. Selanjutnya kita lihat peran advokat. Silakan Hesti bisa membaca. Anggit mau baca, Bu. Bu Hesti ada tidur, Bu. Hesti ada tidur, Bu. Bu. Saya aja yang jangan baca, tidur di Bu. kelas. Saya mau baca peran advokat, Bu. Ya, silakan Anggit. Pada pasal 1 UU nomor 18 tahun 2003 tertulis bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan undang-undang ini. Sebagai penegak hukum, advokat menjelaskan peran dan fungsi secara mandiri untuk mewakili kepentingan masyarakat dan tidak terpengaruh kekuasaan negara. Iya, terima kasih. Itu adalah peran dari advokat. Kemudian kita lihat peran KPK. Fisik bisa membaca, silakan. Ibu, peran KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Iya, terima kasih. Demikian, itulah peran dan
tugas dari lembaga-lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian di Indonesia. Apakah ada yang mau bertanya? Tidak, Ibu, sudah jelas. Sudah ya? Iya. Di sini, jadi kesimpulannya, pentingnya peran lembaga penegak hukum. Yang pertama, untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera dengan tanpa adanya pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum lainnya seperti pembunuhan, penipuan, dan lain sebagainya. Dan kedua yaitu hukum perlu ditegakkan agar Indonesia dapat mencapai cita-citanya, yaitu menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana cita-cita itu dapat tercapai ketika hukum dan dapat ditegakkan seadil-adilnya. Ya. Semua sudah mengerti? Sudah paham Mengerti, semua? Bu. Sudah, Ibu. Nah, kalau sudah, di sini Ibu mempunyai beberapa pertanyaan ya. Kalian bisa buat untuk nanti dikumpulkan minggu depan nih ya, untuk Ibu nilai. Iya, Bu. Iya, Bu. Bisa ya? Bisa, Iya. Ibu. Ya, demikianlah pelajaran kita hari ini ya. Sampai di sini ya. Iya, Bu. Ya, Ya. Bu. Sebelum kita pulang, Ibu, saya mimpin doa, Ibu. pimpin doa ya, Judika, silahkan. Ya, Bu, Hesti dibangunin dulu, Bu. Hesti tidur, Bu. Esti, bangun, jangan tidur terus. Ibu. sudah. Esti sudah Ya, bangun. silakan Judika. Sebelum kita akhiri pelajaran kita, teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Judika. Selamat siang, selamat pulang. Hati-hati di jalan ya. Udah, Iya, Ibu. Terima kasih, Bu Ya. Katina.